Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman. Yuk kita langsung aja ke bagian berikutnya. Tapi biasa, sebelum kita masuk ke bagian berikutnya, kita berdoa dulu ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke teman-teman, kita masuk ke ceritanya. Nalika wengi, sukmaku nekani sira kabeh kang eling Gusti. Ing padange wulan, sukmaku nyawangi. Dia adalah Namiah, wanita berusia 32 tahun. Dia adalah salah satu sinden terkenal di suatu wilayah di Malang dulu. Tempat itu adalah salah satu jejak kerajaan Tumapel. Pada kesempatan kali ini, penulis akan menceritakan kisah pilu yang dialaminya. Ini itu dia cerita langsung ke aku ya. Aku di sini penulis ya. Jadi teman-teman tahulah ya, dia itu memedi yang selalu diceritakan sama warga-warga sekitar jembatan atau lokasi kejadian. Siapapun yang lewat di sana pasti selalu dikagetkan dengan kemunculan sosoknya. Namanya Namiah. Dia adalah salah satu sinden yang sangat cantik. Meskipun di usianya yang sudah memasuki kepala 3, dia masih cantik sekali. Masih perawan juga. Entah mengapa, kok dia gak kebelet rabi ya. Dia bergabung dengan salah satu kelompok karawitan di desanya. Mbok yo awakmu iki ndang golek gandengan. Deloken kancamu iku wis padha rabi. Anake loro kabeh. Aku iki kepengen putu toh ucap ibunya. Namiah hanya tersenyum dengan merapikan sanggulnya. Wes toh bu, aku iki sek seneng nandani kerjaku iki. Seneng banget mlebu karawitan. Lek wes wayahe olehku jodoh yo bakalan gampang, ucap Namiah kepada ibunya. Ibunya yang saat itu mendengarkan ucapan Namiah langsung berdiri dan mendekati Namiah. Pokok seger waras ya nak, ibu mau ngiso ndonga ngene, ucap ibunya dengan menepuk pundak Namiah. Namiah berdiri dan memeluk ibunya. Kemudian dia bergegas mengambil peralatan yang akan dibawanya. Kebetulan saat itu Namiah memiliki acara dengan kelompok karawitannya di salah satu desa selatan Malang. Ada sebuah desa yang menggelar hajat kecil dan mengundang kelompok karawitannya ke sana. Di desa itu ada salah satu batu yang dikeramatkan. Namanya Batu Numpuk. Konon katanya, batu tersebut adalah salah satu batu yang tiba-tiba menumpuk dan menghalangi air bah masuk ke desa. Kelompok karawitannya hanya berjumlah beberapa orang saja, dan 3 sinden yang mana salah satunya adalah Namiah. Namiah berangkat bersama Joko dan Tukim. Rombongan lainnya ada yang berangkat sendiri dan ada juga yang berangkat menggunakan pedati untuk mengangkut peralatan. Mereka sudah berada di lokasi terlebih dahulu dikarenakan perjalanan yang jauh dan membawa barang. Namiah, Joko dan Tukim saat itu berangkat menggunakan dokar atau kereta kuda dan butuh waktu yang lumayan lama juga untuk sampai di sana. Maklum, kita grup karawitan kecil jadi bondone tipis. Sampai di sana dan hari di mana acara berlangsung, riuh tawa para tamu sangat bising di telinga Namiah. Namun itu bukanlah alasannya untuk malas dan terlalu bosan dengan pekerjaannya, karena si pihak penyelenggara mau membayar lebih dan memberi harga tinggi Namiah dan kawan-kawannya yang mau bekerja keras dan sebisa mungkin memberikan pertunjukan yang terbaik bagi penikmat karawitannya. Acara berlangsung. Namiah menyinden dengan suaranya yang lembut dan cantik sekali rupanya. Tiba-tiba di pertengahan acara terdapat tamu yang sepertinya dari kalangan orang kaya. Mereka menyebutnya petinggi. Petinggi yang berarti para pemangku daerah yang sangat dihormati. Mereka berjumlah 4 orang dan mereka disediakan tempat duduk khusus berada di dekat panggung karawitan.
Namiah saat itu sedikit melirik kedatangan mereka, yang mana dia memperhatikan dengan wajah yang cemas. Karena mereka berempat terlihat seperti orang-orang yang suka berfoya-foya dan menakutkan. Namiah namun tak menghiraukan mereka, karena dia ingin acara cepat selesai. Karena besok ada acara lagi di desa tetangga, tak jauh dari sana. Acara berlangsung, dan sampai di ujung acara, nampaknya ada kejadian kurang mengenakan di sana. Salah satu di antara keempat petinggi tersebut menjatuhkan gelas. Maklum, saat itu mereka sedang dalam keadaan mabuk. Suara tertawa mereka membuat semua warga yang berdiri menatap mereka. Namiah yang selesai langsung menuju ruang ganti bersama teman-temannya. Selesai itu, dia, Joko dan Tukim tidak langsung pulang karena urusan pembayaran dan lain-lain. Rombongan yang lain sudah menuju lokasi acara esok hari. Matur sembah suwun, ngapunten Kang Agung. Kulo kalian rencang kulo badhe pamit riyin. Monggo, ucap Namiah meninggalkan rumah si pemilik acara. Joko yang saat itu mengambil dokar menyuruh Tukim dan Namiah menunggu di pinggir jalan. Tukim berkata, "Yu sopo to yo iku? Kok ana wong tiba teko jarane yu? Koyoke iku petinggi sing mang." Ucap Tukim penasaran. Namiah menoleh ke arah di mana Tukim menunjuk. Saat dia perhatikan salah satu dari mereka menoleh ke arah Namiah. Namiah seketika membuang wajah dan pura-pura tak melihat mereka berada di sana. Joko datang. "Ayo cepetan, selak kebengen. Dalanane ora rame nok kene. Kayak lumayan ado panggon acara gas esok. Ayo, ndang budal." Kereta mereka berjalan mendahului para petinggi tersebut. Tatapan mereka mencurigakan. Namun Tukim, Joko dan Namiah membiarkan keberadaan mereka berlalu begitu saja. Sesampainya di jembatan, kereta mereka dihadang oleh petinggi tersebut. Salah satu di antara mereka berempat turun dan menghampiri kami. "Turun," ucapnya. Joko yang saat itu menoleh langsung turun dan mendekati laki-laki tersebut. Suara sungai berantas saat itu sangat bising sekali di telinga yang membuat aku tak bisa mendengar percakapan mereka berdua. Tiba-tiba, Joko mendekati kita dan menyuruh Tukim untuk turun. "Ayo Kim, mudhun dhisik, melok aku nang Pak Tinggi. Awake dhewe dinteni," ucap Joko dengan raut wajah bahagia. Namiah hanya memperhatikan Tukim dan Joko dengan wajah yang heran. "Aku mau tinggal," ucap Namiah khawatir. "Mong sedilu tok yu, aku arep ngomong penting karo petinggi," ucap Joko serius. Namiah mengangguk dan memperhatikan mereka yang berjalan meninggalkan dirinya sendiri di kereta. Namiah mulai merasa tidak enak manakala teman-temannya mulai memperhatikan Namiah secara serius dan wajah yang seperti haus birahi. Joko dan Tukim berjalan menuju sumber perengan. Jadi di dekat jembatan itu terdapat mata air yang berada di ujung jembatan letaknya. Sekarang jadi kolam renang. Berjalan menjauhi dirinya dan hilang di balik pohon. Namiah dengan sabar menunggu mereka kembali. Namun terdengar suara yang membuat Namiah takut serta membelalakan mata. Suara letusan kecil yang terdengar 2 kali. Dia hafal sekali bahwa itu adalah suara letusan yang keluar dari pistol. Karena perasaan Namiah yang sudah tidak terkontrol lagi, akhirnya dia turun dari kereta dan berlari menuju sumber suara. Sebelum dia mendekati sumber, teman-teman dari petinggi itu turun dan berlari ke arah Namiah. Mereka memegang kedua tangan Namiah. Karena kepintaran Namiah, dia berhasil lepas dan berlari menuju sumber untuk menyusul Tukim dan Joko. Terlihat Tukim keluar dari balik pohon. Dia berjalan sembarangan dan mendekati Namiah. Tukim memegang dadanya bersimbah darah. "Melayu wo yuk, melayu wo, cepet melayu wo." Tukim kemudian jatuh dan tergeletak di tanah. Dia tewas dengan luka tembak yang parah di dada. Namiah tak langsung berlari, namun dia berlari menghampiri Joko, di mana dia melihat Joko disiksa dan kepalanya didorong ke arah air hingga dia tak bernafas. Namiah menjerit kala Joko dilepas dan dibiarkan mengambang di sumber. Dia tewas. Namiah kemudian berlari dan naasnya dia sudah dihadang dari belakang oleh ketiga teman lelaki tersebut.
Ketiga orang tersebut memegang Namiah dan salah satu di antaranya mengikat tangan dan mulut Namiah. Lelaki pembunuh Joko dan Tukim mendekatinya. Apa yang mereka lakukan? Perbuatan biadab mereka kepada Namiah sungguh keterlaluan. Mereka berempat secara bergilir melampiaskan nafsu birahinya dan tidak berhenti di situ. Mereka yang masih dibawa minuman keras dan kondisi mabuk tidak bisa berpikir panjang. Salah seorang di antaranya merasa ketakutan karena Namiah bersimbah darah di bagian kemaluannya. Kemudian dia mengambil sesuatu yang berada di kantong saku kudanya. Dia mengambil kapak dan secara keji mereka mengkapak kepala Namiah berkali-kali hingga tewas. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Teman yang lain kebingungan dan takut masalah tersebut ketahuan oleh orang lain. Hingga akhirnya mereka berempat membakar tubuh Joko dan Tukim. Kemudian mereka melemparkan tubuh mereka begitu saja ke dalam sungai. Mereka juga membakar tubuh Namiah yang saat itu sudah dalam kondisi yang mengenaskan dan melemparkan tubuhnya ke sungai. Sampai saat ini banyak sekali cerita warga yang melihat penampakan Namiah berjalan, bahkan berlari menyeberang ke arah sumber di malam hari. Ada juga saat ada seorang yang mengemudi pelan yang lewat di sana mendengar suara perempuan yang nembang atau menyanyi dengan bahasa Jawa. Sekian cerita Tembang Dayang dari penulis Siska Novi Wulandari atau @siskanoviu. Jika ada kesalahan penulisan dan penyebutan nama tokoh dan lain-lain, penulis mohon maaf sekali lagi karena tulisan penulis tidak bermaksud untuk menyinggung siapapun. Real story dari Siska Novi Wulandari. Selesai.